arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sejak abad ke-14, wilayah Kampar telah menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara. Disebutkan dalam Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Dalam Pupuh 13, Kampar disebut bersama Siak dan Rokan sebagai daerah penting yang ada di wilayah Melayu yang berada di bawah pengaruh Majapahit. Namun diyakini, peradaban besar di tanah ini telah ada jauh sebelum catatan tersebut. Ini dibuktikan dengan ditemukannya gugusan percandian kuno bernama Muara Takus pada tahun 1860 oleh seorang insinyur asal Belanda bernama Corne de Groot. Laporan penemuan tersebut dimuat dalam jurnal yang berjudul Koto Candi yang menarik lebih banyak peneliti untuk melakukan ekspedisi dan penelitian lebih lanjut terhadap situs ini. Terkait dengan periodisasi atau latar belakang pendirian Candi Muara Takus ini memang menarik karena beberapa peneliti memiliki hipotesa yang berbeda-beda. Beberapa peneliti asing memang menyebutkan Candi Muara Takus ini diperkirakan berdiri dari sejak abad 7, kemudian ada yang menyebutkan abad 10 sampai 12. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari Indonesia itu memang rata-rata menyebutkan Candi Muara Takus itu didirikan dari abad sekitar 9 sampai 11 Masehi. Karena itu berdasarkan hasil dari temuan-temuan artefak yang ada di Candi Muara Takus. Namun yang menariknya adalah di tahun 2022 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau kemudian juga bekerja sama dengan Balai Arkeologi Medan waktu itu dan juga dari Balai Pelestarian Cagar Budaya itu melakukan salah satunya penelitian jadi namanya carbon dating untuk mengetahui usia sebuah situs berdasarkan tinggalan arang. Yang menarik adalah berdasarkan hasil uji laboratorium ini ternyata Candi Muara Takus ini di titik sampel yang kita ambil di belakang Candi Tua itu hasil uji labornya itu menyebutkan berasal dari abad 3 Masehi. Kemudian juga di beberapa titik sampel itu juga hasil uji carbon datingnya itu berbeda-beda. Ada yang abad 9, 11 dan yang paling muda itu berasal dari abad 18. Jadi hasil ini juga menunjukkan bahwasanya Candi Muara Takus ini memiliki rentang waktu atau masa guna yang cukup panjang. Penelitian pada situs ini pertama kali dilakukan oleh W.P. Groeneveld yang tiba pada tahun 1880. Namun pemetaan baru dilakukan oleh J.W. Eiserman pada tahun 1889. Beliau juga orang pertama membersihkan semak belukar yang menutupi reruntuhan candi-candi sehingga menemukan batas pagar situs ini. Penelitian penting lainnya datang dari F.M. Snitger tahun 1935, 1936, dan tahun 1938. Snitger melaporkan telah menemukan struktur bangunan sebagaimana yang kita kenal saat ini. Yang menarik dari laporan Snitger adalah ditemukannya lubang di bagian tengah runtuhan stupa pada struktur utara Candi Bungsu. Di dalam lubang tersebut terdapat abu dan tanah, sedikit pecahan berbentuk daun emas dan kertas emas yang digores dengan bentuk vajra. Selain itu, dia juga menambahkan di candi ini terdapat balok batu yang digores dengan 9 inskripsi pendek dalam bingkai yang tepiannya juga dihiasi bentuk vajra. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tinggalan arkeologis dan artefak yang pernah ditemukan di sekitar Candi Muara Takus, para peneliti sepakat bahwa candi ini memiliki latar belakang keagamaan Buddha Mahayana, aliran Vajrayana atau Tantrayana. Sebenarnya pada awalnya candi ini dibuat oleh
masyarakat pada zaman dulu itu adalah bertujuan untuk tempat-tempat penyimpanan abu orang-orang besar. Dibuatkan namanya stupa. Sekarang ini sudah menjadi tren bahwa tempat-tempat yang berupa stupa ini menjadi simbol dari keagamaan Buddha, bahwa stupa ini bisa dijadikan ciri bahwa itu adalah tempat ibadah umat Buddha. Namun seiring waktu, ritual keagamaan juga dilakukan oleh umat Hindu di candi ini. Bagi umat Hindu, keberadaan candi adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dimanapun berada di Nusantara ini, karena candi itu merupakan bangunan tempat suci melakukan sembah bakti kepada Tuhan dengan berbagai macam prosesi yang ada di dalamnya. Begitu juga di Provinsi Riau ini, Candi Muara Takus, walaupun dalam penelitian sejarah bahwa Candi Muara Takus ini adalah merupakan candi Buddha ya, candi Buddha, tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam sejarah perkembangannya Hindu dan Buddha di Indonesia hidup berdampingan dan menyatu. Jadi terkait dengan latar belakang keagamaan Candi Muara Takus ini juga cukup menarik, khususnya di abad-abad 10 sampai 13 itu berkembang yang namanya agama sinkretis, yaitu Siwa Buddha, sehingga tidak bisa secara tegas kita melihat di mana unsur Hindu dan Buddha itu berdiri sendiri, karena di satu sisi misalnya ada beberapa atribut yang itu seharusnya ada di sistem panteon agama Hindu itu ternyata juga ada di agama Buddha, sehingga tidak heran kalau kita di Candi Muara Takus juga melihat umat Hindu pun juga melakukan ritual keagamaan di Candi Muara Takus, karena memang dalam sejarahnya ini terjadi sinkretisme yang namanya Siwa Buddha. Candi Muara Takus merupakan kompleks candi yang terdiri dari 4 bangunan utama yang berada dalam area berpagar berukuran 74 x 74 meter dengan sisa-sisa pagar setinggi 80 cm. Di luar pagar tersebut juga terdapat jejak pagar kedua selebar 1,5 kali 1,5 km. Kompleks ini juga dikelilingi oleh tanggul kuno berupa timbunan tanah dengan panjang sekitar 4,19 km, yang salah satu fungsi utamanya adalah untuk melindungi kompleks candi dari luapan air sungai, mengingat letak Candi Muara Takus yang dekat dengan Sungai Kampar. Dari keempat candi tersebut, yang paling besar adalah Candi Tua atau Candi Sulung. Kemungkinan dahulu berfungsi sebagai stupa tunggal, tempat prosesi ritual dilakukan, dengan tangga di sisi timur dan baratnya. Yang kedua adalah Candi Bungsu, yang terletak di selatan Candi Tua. Terbuat dari 2 bahan berbeda, yakni struktur batu pasir di utara dan bata di selatan. Ketiga, Stupa Mahligai, terletak di timur Candi Bungsu, merupakan bangunan unik dengan stupa silindris setinggi 14,3 meter yang hanya ditemukan di Muara Takus. Dan yang terakhir adalah Candi Palangka, berbentuk batur tunggal yang mungkin dulu digunakan untuk menempatkan arca suci, mengingat sebutan Palangka yang berarti tandu atau tempat duduk suci. Selain keempat candi utama, juga ditemukan reruntuhan yang disebut Candi Vajra. Di luar area tanggul, ditemukan pula struktur bata yang diindikasikan sebagai bagian dari kompleks percandian Muara Takus. Berdasarkan temuan-temuan ini, diyakini bahwa kompleks Candi Muara Takus sebenarnya jauh lebih besar dari yang terlihat saat ini. Dahulu, Candi Muara Takus tidak hanya berfungsi sebagai pusat keagamaan, tetapi juga berperan penting dalam landscape budaya masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Berdasarkan peta lama yang dibuat oleh RDM Verbeek pada tahun 1880, Candi Muara Takus ini terletak dekat aliran Sungai Kampar dengan banyak pemukiman di sekitarnya, jalan setapak dan sungai
menjadi jalur penting untuk kehidupan sehari-hari masyarakat saat itu. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, kehidupan masyarakat di sekitar candi masih sangat dipengaruhi oleh Sungai Kampar, di mana mayoritas penduduk setempat masih bekerja sebagai nelayan. Kalau kita apa dengan sungai, dulu nadi transportasi itu sungai. Kalau kita kaji dengan sejarah, waktu melalui sungai, ataupun pada nenek moyang kita tuh menggunakan sungai dulu. Jadi transportasi sungai, sedangkan candi itu yang namanya takus tuh adalah bahasanya mengarah ke sungai. Itu tulisannya takuse, ke bahasa Mandarin. Ta itu artinya tua, ku itu kuno, si itu candi. Jadi arti Muara Takus adalah candi kuno terletak di muara sungai. Bermakna candi Muara Takus ini kompleknya adalah sungai, di tepi sungai. Jadi itu. Sebagai salah satu cagar budaya, Candi Muara Takus memiliki kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Salah satunya adalah pemanfaatan untuk kepentingan pariwisata. Jadi kalau masalah pengaruh di masyarakat lah, kami merasa pengaruhnya sangat begitu kuat di masyarakat kami, terutama di sektor ekonomi. Jadi dengan adanya Candi Muara Takus ini tentu mendatangkan pengunjung. Jadi masyarakat kami di sini bisa mencari nafkah dengan cara berdagang di sini. Jadi itu sangat membantu perekonomian khususnya di Desa Muara Takus ini. Namun, candi ini juga menghadapi tantangan dalam kelestariannya. Kondisi fisiknya mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti pertumbuhan lumut yang dipicu oleh kelembapan tanah yang terus naik setelah adanya waduk PLTA Koto Panjang yang posisinya tidak jauh dari area candi. Tidak hanya itu, aktivitas manusia seperti vandalisme juga menjadi ancaman serius. Beberapa bagian candi ditemukan dicoret-coret menggunakan batu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkontribusi dalam upaya pelestarian, karena melestarikan cagar budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, sejarawan, maupun arkeolog saja, tetapi juga kewajiban kita sebagai masyarakat. Dengan menjaga kebersihan, menghormati situs yang berkunjung, dan mendukung upaya konservasi, kita dapat memastikan bahwa warisan budaya ini tetap ada sebagai penghubung masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan.